Jika China dan Amerika Serikat memiliki kandidat jet tempur generasi ke-6 dengan kecepatan sekitar Mach 2,5 atau sekitar 3.000 km per jam, maka Rusia justru menargetkan angka yang lebih tinggi dari itu. Kandidat jet tempur generasi ke-6 milik Rusia diproyeksikan mampu melesat hingga Mach 4,3, setara dengan 5.300 km per jam. Untuk saat ini, kecepatan tersebut menjadi top speed tertinggi dibandingkan mayoritas proyek jet tempur generasi ke-6 dari negara manapun di dunia. Menurut para analis militer, desain bodinya pun menyimpang secara radikal dari pakem jet tempur modern. Persenjataannya tidak hanya mengandalkan rudal, tetapi juga mencakup laser anti-roket, serta perangkat untuk menghantam satelit yang tengah beroperasi di orbit. Pesawat ini dapat dikendalikan dari jarak jauh atau bahkan sepenuhnya dipasrahkan kepada kecerdasan buatan. AI di dalamnya terlatih untuk berinteraksi dengan sejumlah drone yang mendampinginya. Inilah purwarupa konseptual dari MiG-41, kandidat jet tempur generasi ke-6 yang tengah dikembangkan oleh Rusia, diumumkan sejak bulan Februari tahun 2025 dan digadang-gadang memiliki keunggulan yang melampaui proyek generasi ke-6 milik China maupun Amerika. MiG-41 dikembangkan oleh perusahaan bernama Mikoyan, sebuah industri legendaris yang lahir sejak era Uni Soviet dan memiliki rekam jejak yang panjang dalam menciptakan jet tempur hingga hari ini. Mikoyan mengawali kiprahnya dengan memproduksi MiG-9, MiG-15, dan MiG-17, jet tempur generasi pertama. Inovasi berlanjut dengan mewujudkan MiG-19 dan MiG-21 yang merupakan fighter generasi kedua. MiG-23 dan MiG-25 mencerminkan pencapaian Mikoyan di kelas jet tempur generasi ketiga. Pada generasi keempat, Mikoyan melahirkan MiG-29 dan MiG-31. Modernisasi selanjutnya menghadirkan MiG-29K dan MiG-35 yang digolongkan sebagai jet tempur generasi 4++. Hingga tahap ini, Mikoyan tidak menciptakan jet tempur generasi kelima. Tanggung jawab pun beralih ke perusahaan Sukhoi yang kemudian melahirkan Sukhoi 57 sebagai andalan Rusia di era generasi kelima. Meski berhenti di generasi 4++, perusahaan Mikoyan justru kembali dipercaya dan diberi mandat oleh Rusia untuk mengembangkan jet tempur generasi ke-6 yang kini populer dengan sebutan MiG-41 dengan nama resmi PAKDP atau Perspektivny Aviacyjny Kompleks Dalnego Perechvaty. Pertanyaannya, mengapa Rusia mempercayakan proyek jet tempur generasi ke-6 ini kepada perusahaan Mikoyan dan bukan kepada perusahaan Sukhoi? Bukankah Sukhoi telah terbukti berhasil menciptakan Su-57, jet tempur generasi kelima? Bukankah secara logika akan lebih masuk akal jika Rusia memberikan mandat tersebut kepada Sukhoi, perusahaan yang telah berpengalaman mengembangkan jet tempur generasi kelima, ketimbang kepada Mikoyan yang pengembangan jet tempurnya justru berhenti di generasi 4++? Di masa Perang Dingin, Uni Soviet paham satu hal, bahwa urusan jet tempur terlalu serius kalau diserahkan ke satu perusahaan saja. Maka Mikoyan dan Sukhoi pun diamanahi tugas masing-masing, diberi mandat yang berbeda supaya jelas siapa yang ngapain dan tidak rebutan proyek. Sukhoi ibarat petarung utama bagi Angkatan Udara Rusia. Pesawat-pesawatnya dibuat untuk masuk ke jantung pertempuran, adu lincah saat melesat, membawa senjata banyak, dan terbang wira-wiri di langit dalam waktu yang cukup lama. Dari Su-1, Su-5, Su-7, Su-9 dan seterusnya hingga Su-57, semuanya punya kesamaan, pandai berakrobat dan siap bertarung habis-habisan di angkasa. Sebaliknya, Mikoyan bukan tipe petarung yang hobi berlama-lama di tengah pertempuran. Pesawat-pesawatnya digunakan untuk satu misi yang spesifik, yaitu mencegat dan memburu. MiG-9, MiG-15, MiG-17, MiG-23, dan seterusnya, hampir semua jet tempur ciptaan Mikoyan bertugas untuk mengejar pesawat bomber, mencegat pesawat pengintai, dan memburu pesawat siluman yang sedang bersembunyi di balik kemampuan silumannya. Maka untuk menjalankan tugas ini, Mikoyan harus ciptakan pesawat yang super cepat supaya bisa mengejar, naik ke langit setinggi mungkin, lalu segera pulang kalau misi sudah selesai.
Pola pikir inilah yang kemudian digunakan Rusia saat menunjuk Mikoyan untuk kembangkan jet tempur generasi ke-6 yang melahirkan MiG-41. Karena itu, sangat wajar jika kemampuan siluman bukan menjadi prioritas utama. MiG-41 memang tidak dibuat untuk bersembunyi, tapi untuk mengejar. Ia juga bukan pesawat yang pandai berakrobat, melainkan pesawat pencegat yang super cepat, dilengkapi radar yang bisa deteksi pesawat musuh dari jarak ratusan kilometer, didukung oleh kecerdasan buatan, dan dioperasikan bersama sejumlah drone pendamping. Ini ibarat dua tukang kayu di sebuah desa. Satu ahli membuat pedang untuk duel singkat, sedangkan yang lain mahir merancang perisai untuk bertahan lama di medan perang. Itulah analogi sederhana antara Mikoyan dan Sukhoi. Dengan kata lain, MiG-41 bukan pesawat yang ditugaskan untuk bertahan berjam-jam di langit, tetapi pemburu kilat yang harus melesat dari pangkalan, menembak jatuh target sebelum targetnya sadar, lalu pulang sebelum bahan bakarnya habis. Untuk peran spesifik ini, DNA Mikoyanlah yang lebih sesuai. Sejarah membuktikan, Mikoyan selalu jadi andalan ketika kecepatan dan ketinggian jadi prioritas. Lihatlah MiG-25 Foxbat, jet tempur generasi ke-3.5 yang pada tahun 1970-an mengejutkan dunia dengan kemampuan terbang di ketinggian 24 km, lebih tinggi daripada pesawat penumpang manapun. Atau MiG-31, jet generasi keempat yang hingga kini masih menjadi jet tempur tercepat yang aktif bertugas, yang mampu mendeteksi target sejauh 200 km. Keduanya dibuat untuk satu tujuan, menghadang pesawat bomber Amerika atau rudal sebelum mereka mencapai wilayah Soviet. Sekali lagi, pola pikir inilah yang kini dihidupkan kembali untuk MiG-41. Sementara itu, Sukhoi sengaja diposisikan untuk peran lain. Su-57 misalnya, dirancang untuk bertahan di medan perang modern yang penuh dengan radar canggih. Ia butuh tubuh yang tidak terlihat, serta kemampuan bermanuver yang ekstrim dan gila. Ini seperti membandingkan pelari dalam Olimpiade dengan prajurit infanteri. Keduanya atlet, tetapi latihan dan tujuannya berbeda. Nah, Rusia sadar bahwa memaksa Sukhoi yang sedang fokus terus-menerus memproduksi Su-57 untuk merancang pesawat pencegat berkecepatan hipersonik justru akan mengganggu kedua proyek. Dan dengan membagi tugas, Moskow telah menjaga keseimbangan. Sukhoi menguasai pertarungan udara jarak dekat, sedangkan Mikoyan mengontrol langit dan ruang angkasa. Jika MiG-41 memang tidak diciptakan untuk bersembunyi, tetapi untuk mengejar, lantas seperti apa desain bodi yang dibutuhkan untuk tugas seberat itu? Bagaimana bentuk bodi dan sayapnya agar sanggup melesat di atas Mach 4 tanpa rontok digerus udara? Mesin macam apa yang masih sanggup mendorong pesawat saat ia terbang sangat tinggi, ketika udara semakin tipis dan dorongan mesin makin sulit didapat? Dan di kecepatan segila itu, apakah MiG-41 masih bisa bermanuver seperti jet tempur, atau justru sudah mirip pesawat luar angkasa? Hingga saat ini, Rusia sebenarnya belum pernah merilis desain final dari MiG-41 ke publik. Tidak ada foto resmi, tidak ada prototipe yang dipamerkan. Yang ada hanyalah petunjuk, pernyataan singkat dari pejabat perusahaan, dan analisis dari para insinyur penerbangan. Berbagai foto dan video yang selama ini beredar di internet dan disebut sebagai MiG-41 sebenarnya bukan rilis resmi. Hampir semuanya hanyalah render 3D dan ilustrasi dari penggemar, seniman digital, atau orang-orang yang mencoba menebak-nebak wujudnya. Berangkat dari situ, wajar kalau kemudian bermunculan banyak spesifikasi MiG-41 di internet. Mulai dari klaim kecepatan Mach 4, terbang sangat tinggi hingga mendekati ruang angkasa, sampai senjata laser dan kemampuan anti-satelit. Sebagian besar klaim tersebut bisa ditelusuri ke pernyataan Ilya Tarasenko, Direktur Jenderal Perusahaan Mikoyan saat proyek ini pertama kali diperkenalkan ke publik. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh laporan media pertahanan Rusia seperti TASS, serta analisis dari kalangan peneliti dan pengamat penerbangan militer. Sisanya adalah hasil logika.
di mana para analis mencoba menggabungkan penjelasan soal MiG-41 dari Ilya Tarasenko dengan hukum fisika yang berlaku. Singkatnya, spesifikasi yang beredar di internet bukan sekedar angan-angan penggemar belaka, tetapi perkiraan yang masih logis dan masuk akal menurut hukum fisika. Ambil contoh soal kecepatan 5.300 km per jam. Angka ini terdengar gila. Banyak analis barat bilang bahwa Rusia terlalu melebih-lebihkan. Ya, kita bicara jujur, klaim kecepatan 5.300 km per jam bagi jet tempur di zaman sekarang masih terdengar seperti cerita fiksi. Bagaimana tidak, di kecepatan ini gesekan udara akan membuat pesawat panas seperti bara api, mencapai suhu lebih dari 1.000 derajat Celcius. Ini mirip seperti menggoreng telur di atas sayap pesawat. Untungnya, Rusia punya pengalaman menghadapi masalah ini. Dulu, MiG-25 Foxbat dibuat dari baja, bukan logam biasa, sebab baja bisa tahan panas meski punya bobot yang berat. Tapi untuk MiG-41, baja saja tidak cukup. Para insinyur bisa jadi harus menggunakan material yang lebih kekinian, seperti keramik super atau komposit khusus yang bobotnya ringan, tapi sangat kuat, yang mirip dengan bahan baku dari pelindung pesawat luar angkasa. Masalahnya, teknologi semacam ini mahal dan sangat rumit. Apalagi Rusia sekarang kesulitan mengimpor bahan yang canggih karena sanksi dari Barat. Ini ibarat mencoba membangun mobil balap tercepat di dunia, tapi bengkelnya kehabisan suku cadang. Soal mesin, ini ibarat mencoba menyalakan kompor gas di tengah badai topan. Angin bergerak sangat cepat, menyebabkan kompor gas itu tidak pernah hidup. Itulah gambaran sederhana dari tantangan mesin jet di kecepatan hipersonik. Solusinya, teknologi scramjet yang dirancang khusus untuk kecepatan ekstrim. Tapi teknologi ini masih dalam tahap eksperimen. Bahkan Amerika, dengan dana riset yang melimpah, belum berhasil memasang scramjet di pesawat tempur operasional mereka. Bahkan banyak ahli barat meragukan klaim Rusia. Alasannya sederhana, uang dan waktu. Perang di Ukraina telah menguras anggaran pertahanan Rusia yang begitu besar. Membangun pesawat secanggih ini butuh dana puluhan miliar dolar. Dana yang mungkin lebih diprioritaskan untuk senjata yang bisa dipakai sekarang, seperti drone atau rudal. Selain itu, proyek seperti MiG-41 butuh puluhan tahun pengembangan. Contoh nyata, Amerika butuh hampir 20 tahun untuk mengembangkan F-35, padahal mereka punya dana dan teknologi yang jauh lebih baik. Tapi jangan lupa, dalam sejarah, Rusia pernah mengejutkan dunia sebelumnya. Pada tahun 1970-an, ketika Amerika yakin jet tempur SR-71 Blackbird adalah pesawat tercepat, tiba-tiba MiG-26 muncul dan membuktikan bahwa Uni Soviet bisa menyaingi, bahkan melampaui kecepatannya. Sekarang, meski tantangannya lebih besar, sejarah mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kemampuan mereka berinovasi di bawah sanksi. Jadi, apakah MiG-41 benar-benar akan terbang seperti yang dibayangkan? Mungkin tidak dalam waktu dekat. Seperti manusia yang dulu bermimpi terbang, lalu menciptakan pesawat, atau yang bermimpi ke bulan, lalu mendarat di sana. MiG-41 mungkin belum sempurna, bahkan belum ada, tapi ia adalah cerminan tekad untuk terus melampaui batas, meski terkadang batas itu adalah fisika, dana, atau waktu itu sendiri. Entah MiG-41 nanti benar-benar mengudara atau tidak, usaha para insinyur Rusia tetap menginspirasi. Timeline pengembangan MiG-41 sangat tidak pasti dan sering berubah. Penerbangan perdana diperkirakan sekitar tahun 2028 dengan kemungkinan memasuki layanan operasional pada awal tahun 2030-an. Sebelumnya, sumber-sumber Rusia pernah mengisyaratkan bahwa MiG-41 bisa memasuki layanan pada pertengahan 2020-an dengan penerbangan perdana dijadwalkan pada tahun 2025. Namun, sumber lain menunjukkan bahwa penerbangan perdana direncanakan pada tahun 2030 dan produksi secara serial akan menyusul kemudian. Hingga sekarang,
MiG-41 masih berada dalam fase pengembangan praproduksi, di mana sebagian besar spesifikasi masih berdasarkan perkiraan. Desain ekor dan sayap MiG-41 menunjukkan konsep yang sangat inovatif dan berbeda dari jet tempur biasa pada umumnya. Menurut analisis yang ada, MiG-41 direncanakan akan memiliki desain tailless atau tanpa ekor vertikal. Tailless machine yang dilengkapi dengan horizontal tail depan yang dikembangkan, ditambahi dengan sayap berbentuk segitiga. Sayap segitiga memberikan stabilitas pada kecepatan sangat tinggi, sementara penghapusan ekor vertikal tradisional membantu mengurangi pantulan radar dari sudut-sudut tajam. Pendekatan desain ini sejalan dengan tujuan MiG-41 sebagai interseptor generasi ke-6 yang dirancang untuk menggantikan MiG-31, di mana kecepatan ekstrim dan kemampuan deteksi jarak jauh menjadi prioritas utama. Desain aerodinamis yang unik ini juga mendukung klaim kecepatan Mach 4 hingga Mach 5 yang menjadi target pengembangan pesawat ini. Apakah MiG-41 kelak benar-benar mengudara sesuai klaimnya atau hanya berhenti sebagai konsep ambisius? Waktulah yang akan menjawab.